Saudara, banjir akibat luapan Sungai Citarum dan juga Cibeet di Karawang, Jawa Barat ini memutus akses jalan yang menghubungkan dua kecamatan. Hari ketiga banjir yang merendam wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur belum surut sepenuhnya. Banjir masih menggenangi rumah-rumah warga di sejumlah desa. Salah satunya di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Banjir memutus akses jalan yang menghubungkan antara dua desa tersebut. Jalan tidak bisa dilintasi jenis kendaraan apapun, saudara. Untuk kebutuhan suplai logistik dan juga aktivitas lain, warga dibantu tim SAR menuju lokasi desa menggunakan perahu karet. Kan hari pertama mas sampai sebahu ya, sekarang udah seperut lah. Kalau jalanan gimana? Sudah bisa dilintasi kendaraan belum? Belum, kalau kendaraan kita masih titip di sana di kantor pajak depan. Informasi lebih lengkap mengenai banjir yang masih melanda sejumlah desa di Karawang, Jawa Barat akan langsung dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Adi, jadi selamat siang, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi desa di sana? Apakah masih banyak yang terendam banjir? Kurang lebih di atas 50 cm banjirnya? Pak Anies dan juga saudara, selamat siang. Hingga saat ini hari ketiga banjir yang diakibatkan oleh luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet ini masih menggenangi perumahan warga atau pemukiman warga seperti di Desa Karangligar dan Desa Sukamakmur dengan ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Air saat ini sudah berangsur surut dibandingkan dengan hari kemarin yang mencapai lebih dari 3 meter dan mengharuskan seluruh warganya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, banjir juga saat ini meluas ke wilayah hilir atau wilayah utara Kabupaten Karawang, tepatnya di dusun atau di Kecamatan Pakis Jaya dan Kecamatan Batu Jaya. Seiring dengan surutnya banjir di wilayah Kabupaten Karawang, justru kenaikan banjir terjadi di wilayah Pakis Jaya dan Batu Jaya yang merupakan daerah hilir dari wilayah Kabupaten Karawang atau aliran Sungai Citarum muara dari Sungai Citarum tersebut. Imbasnya sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman dan sejumlah upaya juga masih terus dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Karawang, kemudian besar gabungan dari TNI, Polri, BPBD dan sejumlah unsur lainnya untuk bisa membantu mengevakuasi jumlah warga yang saat ini masih berada di pemukiman warga. Pemenuhan kebutuhan seperti makan, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan bayi ini masih terus disuplai oleh pihak pemerintah melalui BPBD dan Dinas Sosial yang saat ini juga mendirikan dapur umum di sejumlah lokasi banjir. Ini dilakukan sebagai antisipasi atau membantu para korban banjir yang saat ini hanya mengandalkan bantuan tersebut. Pasalnya rumah-rumah warga yang hingga hari ini masih terendam banjir, otomatis warga tidak bisa melakukan jenis kegiatan apapun termasuk masak. Hingga bantuan dari sejumlah dermawan atau relawan ini sangat dibutuhkan oleh warga terdampak banjir yang hari ini totalnya berada di 39 desa. Sudah beberapa desa sudah mulai surut, namun masih ada juga desa-desa yang masih terendam dengan ketinggian air lebih dari 1 meter, seperti di Karangligar, Pak Kali. Beberapa desa ini masih dengan ketinggian yang cukup tinggi 50 sampai 1 meter meskipun sebenarnya terbilang sudah surut dibandingkan beberapa hari yang lalu. Tapi Adi, ini berapa jumlah warga yang terdampak dari banjir di daerah Karawang ini karena ketinggian airnya cukup tinggi, Adi, sampai beberapa hari terakhir ini? Data yang kami terima dari BPBD Kabupaten Karawang ada lebih dari 5.000 warga yang terdampak akibat banjir tersebut. 5.000 ini warga yang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara total dari seluruhnya akibat dampak banjir ini lebih dari 10.000 warga. Sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, terutama mereka yang masih tergenang di atas ketinggian air 1 meter. Kemudian beberapa warga yang hari ini rumah-rumah mereka telah surut seperti di wilayah Kecamatan Cikampek dan sebagian di wilayah Cilamaya sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, namun tetap waspada. Pasalnya berdasarkan perkiraan cuaca atau BMKG, seperti yang disampaikan oleh Ridwan Kamil kemarin dalam kunjungannya ke perumahan DMI wilayah Cikampek, bahwa Ridwan Kamil ini masih tetap menghimbau dalam seminggu depan bahwa cuaca ini belum stabil dan masih ada potensi-potensi hujan. Sehingga warga ini tetap waspada, kemudian tetap jaga kondisi agar mereka ketika waktu-waktu hujan datang kemudian mengalirkan air yang cukup deras, mereka bisa langsung melakukan evakuasi diri. Jangan sampai terjebak seperti pada peristiwa banjir kemarin.
Pasalnya kemarin banyak sekali warga yang terjebak di dalam rumah karena ketinggian air yang meningkat secara drastis, karena awalnya mereka menganggap karena banjir tidak akan meninggi. Namun puncak ketinggian banjir di wilayah tertentu ini bisa mencapai 3 hingga 4 meter pasca. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Adi Wahadi melaporkan langsung dari wilayah Karawang, Jawa Barat.